kita harus selalu datang ke sekolah mulai hari Senin sampai hari Sabtu. Hari Senin sampai hari Sabtu kita harus selalu ada di sekolah karena itu memang tugas pokok kita sebagai sekolah, itu juga kami sebagai guru. Baik, selamat bertemu kembali pada hari ini. Hari ini kita akan memulai lagi kegiatan belajar mengajar Islam. Akan tetapi sebelum kita mulai, mari kita mengawalinya dengan berdoa. Ini satu orang mengangkat doa. Silakan Budi. Kita semua berdiri. Kita mengawali kegiatan kita dengan berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih kepada Udi yang sudah memimpin kita dalam berdoa. Jadi setiap kali kegiatan kita, baik kegiatan di sekolah maupun kegiatan di rumah, hendaknya harus selalu diawali dan diakhiri dengan berdoa. Oke, hari ini kita kembali melaksanakan tugas kita sebagai siswa dan sebagai guru dalam proses belajar mengajar. Minggu lalu kita sudah membahas tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jadi sebelum kita lanjut materi hari ini, mungkin ada yang masih ingat tentang materi minggu lalu berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Kira-kira nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam Pancasila? Nilai apa saja? Di pembelajaran minggu lalu kita sudah membahas tentang nilai-nilai Pancasila. Kira-kira nilai-nilai apa saja yang sudah kita pelajari dalam materi tentang Pancasila? Ada nilai kemanusiaan, nilai apa lagi? Ketuhanan, nilai apa lagi? Keadilan, nilai apa lagi? Persatuan, nilai apa lagi? Dan itu yang sudah kita pelajari minggu lalu. Ada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Minggu lalu kita sudah membahas hendaknya kita selalu menanamkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan kita setiap hari. Hari ini kita akan mempelajari tentang organ gerak hebat. Tentang apa? Organ gerak hebat. Organ gerak hebat. Jadi kita akan mempelajari tentang organ-organ yang mempengaruhi dalam tubuh hewan itu sehingga dia bisa bergerak. Akan tetapi seperti biasanya untuk menumbuhkan rasa semangat kita, marilah kita sama-sama menyanyikan sebuah lagu untuk membangkitkan semangat kita dalam proses belajar mengajar. Satu orang dipersilakan Catherine untuk memimpin kita menyanyikan sebuah lagu. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sudah? Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk teman kita Petri. Baik, seperti yang sudah dikatakan tadi Bapak, hari ini kita akan mempelajari tentang organ gerak hebat. Mengapa kita perlu? Atau mengapa harus kita pelajari tentang organ gerak hebat? Tujuan kita mempelajari materi tentang organ gerak hebat itu supaya
kita tahu bahwa yang termasuk organ gerak pada tubuh hewan itu apa? Itu yang pertama. Kira-kira mengapa hewan itu dapat bergerak? Lalu setelah kita mengetahui organ gerak yang ada pada tubuh hewan itu, kita juga mengetahui apa fungsi dari organ gerak tersebut. Perhatikan sini, jangan dulu sibuk yang lain, perhatikan. Jadi apa fungsi dari organ gerak hewan tersebut? Karena dalam setiap hewan yang kita kenal dalam lingkungan atau dalam kehidupan kita setiap hari itu, mereka memiliki alat geraknya masing-masing. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang masing-masing organ gerak yang ada pada hewan tersebut. Lalu yang kedua tadi bahwa supaya kita bisa mengetahui apa fungsinya, fungsi dari organ gerak yang ada pada hewan tersebut. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, setelah kita memahami dan kita mempelajarinya, kita bisa merancang atau membuat model sederhana dari bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar kita dalam kehidupan kita setiap hari, bisa membuat model dari organ gerak hewan. Misalnya si Riko nanti bisa menggambarkan sebuah hewan, dia bisa merancang dari kertas misalnya merancang organ gerak hewan, merancang kakinya, dan begitu juga dengan membuat itu yang lain. Jadi itu tujuan dari mengapa kita perlu mempelajari itu tentang organ gerak supaya kita bisa mengenal atau mengetahui contoh alat gerak pada hewan. Yang kedua, supaya kita bisa mengetahui fungsi dari alat gerak hewan tersebut. Lalu yang terakhir, setelah kita mengenal dan mengetahui fungsinya, kita bisa membuat model sederhana, menggambar sebuah organ gerak pada hewan itu dari bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar. Bisa Jadi itu tujuan kita mempelajari materi tentang organ gerak hewan. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, mungkin ada yang tahu, ada yang tahu salah satu ciri makhluk hidup itu apa misalnya? Mungkin ada yang tahu ciri dari makhluk hidup itu apa? Apa? Sama-sama bergerak. Jadi salah satu ciri dari makhluk hidup itu adalah bergerak. Yang termasuk makhluk hidup itu apa misalnya? Yang tahu angkat tangan, jangan rame-rame. Yang tahu angkat tangan. Yang termasuk makhluk hidup yang ada di bumi ini apa misalnya? Anjing, ayam, kuda, apa lagi? Kambing, manusia, sapi, apa lagi? Banyak sekali yang termasuk makhluk hidup. Tetapi pada umumnya yang termasuk makhluk hidup itu adalah termasuk kita, kita ini manusia. Yang kedua adalah hewan yang sudah kalian sebutkan tadi itu. Lalu yang ketiga adalah tumbuhan. Ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Kita ini termasuk makhluk hidup. Hewan yang sudah kalian sebutkan tadi juga termasuk makhluk hidup. Lalu yang ketiga adalah tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu juga termasuk makhluk hidup. Jadi itu ketiga secara umum makhluk hidup itu ada manusia, ada hewan, dan ada tumbuh-tumbuhan. Kita bisa bergerak tidak? Bisa. Coba bergerak.
juga pasti bergerak. Dari itu alasan mengapa manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan itu disebut sebagai makhluk hidup. Masih termasuk makhluk hidup tidak? Tidak. Termasuk apa? Benda mati. Karena dia tidak bisa bergerak. Manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan itu dia bisa bergerak. Bergerak itu identik dengan apa? Bergerak. Bisa sedikit apa? Pindah tempat. Tepuk tangan buat Tommy. Jadi secara umum bergerak itu dia pasti berpindah tempat atau berpindah posisi. Itu akan bergerak. Perhatikan di sini. Saya bergerak ke kiri. Berpindah tidak? Berpindah. Saya bergerak ke depan. Berpindah tidak? Berpindah. Lalu bergerak, katakan bergerak itu dia berpindah tempat atau berpindah posisi. Berpindah posisi dari posisi awal, dia pasti berpindah. Walaupun tumbuh-tumbuhan di luar itu dia tidak berpindah posisi, tetapi gerakan dari daun, dari cabangnya itu dia pasti selalu berpindah posisi. Begitu juga dengan makhluk hidup. Kalau kita memperhatikan makhluk hidup dalam kehidupan mereka di setiap hari, mereka pasti berpindah tempat atau bergerak. Jadi itu alasan mengapa manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan itu disebut makhluk hidup. Kita sama-sama perhatikan. Dia katakan salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Kalau perhatikan yang ada di layar, bahwa salah satu ciri dari makhluk hidup itu adalah bergerak. Dan gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi. Setiap kali kita mempraktekkan bagaimana kita bergerak, kita pasti berpindah ke tempat atau berpindah posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh. Kalau kita seperti yang saya sudah praktekkan tadi bahwa kalau saya maju berarti seluruh anggota tubuh saya pasti berpindah posisi. Bisa? Bisa paham tidak? Bisa. Baik. Bagaimana makhluk hidup dapat bergerak? Kenapa makhluk hidup itu tadi dapat bergerak? Terutama pada hewan. Karena yang kita pelajari kali ini berkaitan dengan organ gerak. Mengapa makhluk hidup bisa bergerak? Perhatikan. Jadi dia katakan gerak pada hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Apa saja guna dari organ gerak hewan? Mungkin ada yang bisa sebutkan apa? Apa guna dari organ gerak hewan? Jadi satu. Berjalan, berlari, meloncat, memanjat pohon, apa lagi? Menggali, dan sebagainya. Jadi
lagi. Tangan. Sayap. Ekor. Apa lagi? Otot. Jadi setiap makhluk hidup itu dia pasti memiliki organ geraknya tersendiri. Akan tetapi organ gerak alasan tadi mengapa kita bisa bergerak karena ada kerjasama antara kedua organ gerak. Ada organ gerak apa? Pasif. Ada organ gerak aktif. Ada organ gerak pasif, ada organ gerak aktif. Itu begitu kedua organ gerak itu kerjasama, maka kita bisa bergerak atau kita bisa berjalan. Organ gerak pasif dia tidak mungkin berjalan sendiri. Organ gerak pasif itu apa? Apa? Tulang atau otot? Tulang. Sedangkan organ gerak aktif otot. Coba tunjukkan otot. Nah, jadi antara tulang dengan otot itu dia pasti saling bekerja sama. Alat gerak pasif tidak mungkin bisa berjalan sendiri kalau dia tidak diimbangi atau tidak dibantu oleh alat gerak aktif. Karena mereka dua saling bekerja sama, maka makhluk hidup terutama hewan pasti bisa berjalan atau bergerak. Coba perhatikan. Satu orang bantu membaca paragraf 2. Alat-alat gerak yang digunakan pada hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan penggerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Jadi dia katakan alat gerak yang digunakan pada hewan itu ada dua macam yang sudah kita sebutkan tadi. Ada alat gerak pasif, ada alat gerak aktif. Kedua alat gerak itu saling bekerja sama sehingga makhluk hidup, terutama hewan itu bisa bergerak atau bisa berjalan. Ada sebuah kerjasama antara kedua alat gerak tersebut sehingga membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem gerak. Sistem gerak. Bisa? Semangat sedikit. Ayo berdiri, semangat. Semangat untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar harus semangat, tidak boleh loyo, kita harus semangat. Dia katakan tulang disebut alat gerak pasif. Kita sudah sebutkan tadi bahwa tulang itu disebut alat gerak pasif, sedangkan otot disebut Alat gerak aktif. apa? Alat gerak aktif. Gerak aktif. Dari tulang dia tidak mungkin bisa berjalan sendiri. Dia tidak dapat bergerak sendiri kalau tidak dibantu oleh otot. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang yang ada pada hewan atau yang ada pada manusia itu dia tidak bisa bergerak. Akan tetapi karena tulang dengan otot saling bekerja sama, maka kedua alat gerak ini yang membuat makhluk hidup terutama hewan bisa bergerak.
Lanjut. Dari dia katakan selain tulang dengan otot yang dapat atau yang membantu makhluk hidup bersama hewan itu bisa bergerak, ada juga yang disebut dengan sendi. Coba tunjukkan sendi yang ada pada tubuh kita di mana? Sendi. Mana yang disebut dengan sendi? Sendi. Nah, ini salah satu contohnya adalah sendi. Di tangan kita juga terdapat sendi. Apa fungsinya? Apa fungsi dari sendi? Bisa mengerahkan tangan. Tangan kita bisa bergerak seperti ini karena di sini sendi. Dari sendi ini juga disebut sebagai alat gerak aktif. Dia juga disebut sebagai alat gerak aktif. Penghubung antara kedua tulang ini itu yang disebut dengan sendi. Sehingga tangan kita bisa bergerak. Coba praktekkan begini. Bisa tidak? Bisa. Itu karena pada tangan kita juga terdapat sendi. Sendi penghubung antara tulang sehingga tulang dapat digerakkan. Hubungan antara tulang disebut dengan persediaan atau artikulasi. Jadi dia berfungsi untuk menghubungkan kedua tulang. Misalnya pada tangan kita, pada apa lagi? Selain ada di tangan, ada di mana lagi? Di kaki. Di kaki juga ada sendi. Bisa paham tidak? Bisa. Jadi sudah disinggung tadi tujuan kedua dari mengapa atau alasan mengapa kita mempelajari tentang organ gerak hewan. Yang kedua tadi supaya kita bisa mengetahui macam-macam alat gerak pada macam-macam alat gerak pada hewan. Yang pertama adalah alat gerak yang pertama adalah Kaki. Kita semua pasti memiliki kaki. Apa fungsi dari kaki? Berjalan. Berjalan. Apalagi? Bisa berlari. Bisa meloncat-loncat. Jadi itu yang pertama adalah kaki. Seluruh spesies hewan primata memiliki kaki yang digunakan untuk berjalan atau memanjat ke atas pohon. Jadi salah satu organ gerak yang ada pada hewan yang pertama adalah kaki. Sudah kita sebutkan tadi bahwa kaki itu untuk berjalan, untuk memanjat pohon. Selain itu, hampir semua spesies mamalia juga memiliki kaki. Semua spesies mamalia itu pasti memiliki kaki. Mungkin anak-anak bisa menemukan salah satu contoh hewan yang menggunakan kaki sebagai alat gerak. Coba asal. Hewan apa yang berjalan atau yang bergerak menggunakan kaki yang engkau ketahui di lingkungan sekitar? Anjing. Kuda, apa lagi? Lihat. Beruang. Kucing dan sebagainya dan zebra. Jadi di lingkungan sekitar kita sering melihat banyak sekali hewan yang menggunakan kaki sebagai alat gerak. Jadi kaki itu yang membantu dia bisa bergerak, bisa berpindah tempat, karena dia memiliki organ gerak yaitu kaki. Yang kedua apa? Selain kaki apa lagi? Apa lagi? Sayap. Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Ada kaki, tangan, sayap, ekor,
yang bergerak menggunakan alat gerak tersebut. Kalian tadi sudah menyebutkan ini gambar apa? Anjing. Salah satu hewan yang bergerak atau yang menggunakan alat gerak kaki untuk bergerak atau berjalan itu adalah anjing. Di rumah kita pasti semua memiliki anjing. Ada yang memiliki anjing di rumah tuh? Kalau kita memperhatikan mereka bergerak, mereka berjalan, berpindah tempat itu pasti menggunakan kaki. Yang kedua adalah tangan. Alat gerak yang kedua itu adalah tangan. Coba beri baca. Berapa hewan primata menggunakan tangan sebagai alat gerak yang membantu mereka bergerak atau berpindah dari suatu lokasi ke lokasi lainnya. Selain itu, tangan juga dimanfaatkan untuk meraih dan membantu mereka untuk makan. Beberapa contoh hewan yang menggunakan tangan seperti tukang, monyet, gorila, bangke, dan otak orangutan. Jadi alat gerak yang kedua itu adalah tangan. Jadi setiap makhluk hidup dia pasti sudah dijelaskan tadi pasti memiliki alat gerak masing-masing dalam membantu dia dalam kehidupannya setiap hari, entah itu untuk berjalan atau untuk membantu dia meraih atau mengambil makanan. Yang sering kita lihat dalam kehidupan kita setiap hari itu ada di lingkungan kita itu yang menggunakan alat gerak menggunakan tangan itu adalah apa? Monyet. Yang lain itu pasti asing sekali menurut kita, tetapi yang sering kita lihat dalam kehidupan kita setiap hari itu kalau kita melewati sebuah hutan pasti kita melihat monyet. Jadi dia merupakan salah satu contoh hewan yang menggunakan alat gerak tangan itu untuk bergerak atau untuk mengambil makanan. Coba perhatikan gambar contoh hewan yang bergerak menggunakan tangan. Pernah lihat monyet tuh? Pernah lihat? Jadi itu salah satu contoh makhluk hidup yang atau hewan yang menggunakan alat gerak tangan untuk bisa bergerak. Itu yang kedua. Yang ketiga tadi adalah sayap. Kira-kira yang menggunakan sayap untuk bergerak itu apa? Coba. Apa? Burung. Jadi pernah lihat burung toh? Kalau kita melihat burung terbang dari pohon yang satu ke pohon yang lain, atau kalau kita melihat burung elang yang itu dia pasti terbang menggunakan sayap. Coba kita perhatikan. Sayap. Coba kita dibaca. Alat gerak ini biasanya ditemukan pada hewan-hewan yang bisa terbang seperti misalnya nyamuk, lebah, kupu-kupu, burung elang, burung camar, dan lain sebagainya. Sayap membantu hewan-hewan tersebut untuk berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain. Ya, stop sampai di situ. Jadi alat gerak yang biasa kita temukan pada hewan-hewan yang bisa terbang itu misalnya adanya nyamuk dan lebah, burung camar, sebagainya. Kita melihat hewan-hewan tersebut dia bergerak atau dia berpindah tempat itu menggunakan sayap. Dia menggunakan
sayap untuk bisa bergerak. Salah satu contohnya, contoh dari ya, ini tadi burung. Kalau perhatikan gambar tadi, burung itu merupakan hewan yang menggunakan alat gerak sayap itu untuk bergerak. Berikut. Ini yang ketiga. Selain kaki, tangan, sayap, apalagi organ gerak yang kamu ketahui dalam hewan? Ekor. Ekor. Tapi ada hewan-hewan tertentu yang alat geraknya itu termasuk ekor itu, dan dia ekor itu juga yang bisa melindungi dirinya dari musuh. Apa contoh dari saya? Yang belum dapat. Berikut. Apa lagi? Bisa sedikit apa? Kalajengking. Pernah lihat kalajengking dong? Pernah? Kalajengking itu kalau dia menyerang musuh, bahkan termasuk manusia itu, dia menggunakan ekor. Ekor itu yang bisa menggigit musuhnya, termasuk manusia juga. Dan ekor itu memiliki racun. Kalau siapa yang pernah digigit oleh kalajengking? Tidak pernah. Kalau saya pernah. Saya pernah digigit oleh kalajengking. Saya digigit oleh kalajengking. Dan rasanya itu sangat sakit. Dia kalajengking itu melindungi dirinya dan menyerang musuh itu menggunakan ekor. Coba kita lihat. Ekor pada hewan terdapat pada bagian belakang tubuh. Kalau kita perhatikan makhluk hidup, terutama hewan yang memiliki ekor itu, pasti posisi ekornya itu di belakang tubuh. Di bagian belakang anggota tubuhnya itu disitulah tubuh ekor. Atau pernah melihat tubuh ekor di kepala? Tidak tahu. Pasti makhluk hidup yang memiliki ekor, pasti ekornya itu bertumbuh di bagian belakang pada tubuh. Fungsinya beragam. Bukan seperti yang sudah kita sebutkan hanya untuk menyerang musuh, tetapi setiap ekor dari hewan itu memiliki fungsinya masing-masing. Membantu hewan menjaga keseimbangan tubuh. Kalau kita perhatikan kalajengking kalau berjalan itu pasti ekornya naik supaya menjaga keseimbangan tubuh ketika dia berjalan. Ketika bergerak, hewan tidak jarang akan melompat atau merubah arah gerak. Lalu, ekor berfungsi membantu hewan menjaga keseimbangan dan tidak oleng ketika gerak melakukan. Jadi salah satu contoh dari hewan yang menggunakan ekor sebagai alat gerak adalah kalajengking. Merupakan salah satu contoh hewan yang memiliki ekor. Coba kita perhatikan. Ini yang disebut dengan kalajengking. Pasti pernah melihat hewan ini tuh? Pernah? Coba kita perhatikan ekor. Ketika dia berjalan, ekor di belakangnya itu pasti naik. Dia ketika kalajengking berjalan, tapi ekor dia tidak menggigit manusia atau menyerang musuh. Dia tidak menggunakan tangan atau mulut, tetapi dia menggunakan ekor untuk melindungi dirinya dari musuh dan untuk menyerang musuh tersebut. Bisa paham? Bisa? Lanjut, apa lagi? Selain ekor, selain tangan, kaki, sayap, ekor, apa lagi?
tidak memiliki kaki, tidak memiliki sayap untuk bergerak, tetapi dia bergerak atau dia berpindah tempat itu menggunakan otot. Dia menggunakan otot untuk bergerak. Coba perhatikan salah satu hewan ini. Nah, ini namanya siput. Contoh hewan yang bergerak dengan otot. Dia tidak memiliki kaki, dia tidak memiliki tangan, dia juga tidak memiliki kaki. Dia bergerak menggunakan otot. Selain siput tadi ada apa lagi tadi selain siput? Apa lagi? Kalau kita perhatikan ular atau cacing tanah, kita tidak pernah melihat atau tidak menjumpai dia itu berjalan dengan kaki atau tangan. Dia pasti menggunakan otot. Lalu yang berikut adalah apa? Sirip. Kamu menjumpai makhluk hidup yang bergerak menggunakan sirip itu apa? Apa? Dan ikan. Itu salah satu contoh hewan yang bergerak menggunakan sirip. Alat gerak ini ditemukan pada berbagai jenis ikan atau mamalia. Dari kita menemukan makhluk hidup yang bergerak menggunakan sirip pada baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada? Tidak ada? Berarti semua sudah mengerti? Mengerti? Sudah? Oke, baik. Selanjutnya kalian duduk dalam kelompok. Silakan duduk dalam kelompok yang sudah dibentuk tadi. Kelompok 3. Oke, jadi kalian ditugaskan untuk mengerjakan lembar kerja. Lembar kerja yang harus dikerjakan. Jadi kerjakan sesuai dengan petunjuk dalam lembar kerja. Oke. Baca petunjuknya, jangan lupa tulis nama kelompok. Setiap kelompok harus aktif, harus aktif dalam mengerjakan tugas. Tulis kelompok. Tahu sudah namanya, nanti kita kelompok yang menuliskan nama yang tempat kelompok. Silakan. Tulis nama kelompoknya, baca petunjuknya. Silakan kerjakan. Semua aktif dalam mengerjakan soal-soal tersebut.
Baca tanpa baik soal. Silakan. Sudah? Sudah? Oke, baik. Setiap kelompok mewakili kelompoknya masing-masing itu. Silakan mempresentasikan hasil pekerjaan Anda. Kita mulai dari kelompok 3. Silakan. Sambil kita yang lain memperhatikan dan mendengarkan hasil presentasi dari kelompok 3. Silakan. Nomor 1. Tuliskan salah satu ciri makhluk hidup. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Nomor 2. Tuliskan 2 macam alat gerak pada hewan beserta fungsinya. 1. Kaki. Fungsinya untuk berjalan, meloncat, melompat, dan memanjat. 2. Tangan. Fungsinya untuk meraih dan membantu mereka untuk makan. Nomor 3. Mengapa kelinci dapat melompat? Karena memiliki alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Nomor 4. Tuliskan contoh hewan yang bergerak menggunakan otot. Cacing tanah, ular, dan siput. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya dari kelompok 2. Nomor 1.
hasil kerja dari kelompok 1. Silakan. Satu, tuliskan salah satu ciri makhluk hidup. Salah satu ciri makhluk hidup bergerak. 2. Tuliskan 2 macam alat gerak pada hewan beserta fungsinya. Kaki untuk jalan, tangan untuk bergerak. Mengapa kelinci dapat melompat? Karena ia memiliki alat gerak. 4. Tuliskan contoh hewan yang bergerak menggunakan otot. 1. Ular. 2. Cacing tanah. 3. Siput. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kalian sudah mengerjakan tugasnya dengan baik. Ini menunjukkan bahwa kalian itu sudah mengerti dengan materi yang sudah kita pelajari. Baik. Jadi kesimpulannya tadi bahwa makhluk hidup itu ciri utamanya adalah bergerak. Terutama hewan, dia bisa bergerak karena menggunakan berbagai macam organ gerak mereka masing-masing. Jadi dia bisa bergerak menggunakan organ geraknya masing-masing. Kita sudah menyebutkan tadi berbagai macam organ gerak yang ada pada hewan. Hasil pekerjaannya silakan dikumpulkan. Baik, jadi itu tadi setiap hewan pasti memiliki organ geraknya masing-masing untuk membantu dirinya dalam kehidupan setiap hari. Oke, bisa? Bisa. Jadi itu materi yang kita pelajari pada hari ini. Jangan lupa di rumah itu harus selalu belajar, jangan malas, pelajari kembali materi-materi yang sudah kita pelajari di sekolah. Jadi tugas kalian di rumah, coba perhatikan yang ada di layar itu. Ini salah satu contoh organ gerak hewan kelinci. Di rumah kalian coba membuat organ gerak hewan itu dari bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar. Misalnya dari kelompok 1 dia membuat organ gerak kaki misalnya. Kaki dari salah satu hewan. Buat dari kertas misalnya, lalu sampai di sini kita tempelkan, menggabungkan organ-organ gerak itu sehingga membentuk sebuah tubuh atau membentuk tubuh dari hewan yang kita buat. Bisa tidak? Bisa. Jadi kerjakan di rumah membuat organ gerak. Organ gerak dari salah satu bisa bisa tidak? Bisa, Pak. Jadi pesan saya tadi, jangan lupa untuk belajar. Pelajari kembali materi-materi yang sudah kita pelajari di sekolah. Oke, baik. Pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Jangan lupa belajar di rumah. Pulang sebentar. Harus jalan yang baik-baik sehingga bisa tiba di rumah dengan selamat. Karena kegiatan kita tadi diawali dengan doa, maka mari kita mengakhirinya juga dengan doa. Salah satu orang untuk memimpin kita dalam silakan beriak. Kita semua dipersilakan.